الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menaiki mimbar, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriah. Insya Allah yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah. Beliau adalah pengajar tetap atau pengisi kajian khusus berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, Arab Saudi. Selanjutnya, yang bertindak sebagai imam, Al-Ustadz Ziko Aidil Fajri LC. Sedangkan muazzin yaitu Al-Ustadz Yuharnis SAG. Selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Ihsan, Markas Islami Kabupaten Kampar, hari ini Jumat, yaitu tanggal 24 Januari 2025. Infak masjid dengan saldo 812.000 rupiah. Sedangkan untuk anak yatim berjumlah 35.316.000 rupiah. TPA dengan jumlah 490.000 rupiah. Sedangkan untuk Jumat Berkah yang kita laksanakan setiap subuh Jumat dan Ahad, yaitu sarapan bersama dan membawa sayur-sayuran segar untuk dibawa pulang, yaitu 4.325.000 rupiah. Sedangkan untuk perpustakaan dengan jumlah 317.000 rupiah. Itulah laporan keuangan Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar hari ini. Selanjutnya kami menghimbau kepada jamaah yang telah hadir untuk mengisi soft-soft yang masih kosong di hadapan kita. Sedangkan saudara-saudara kita yang masih berada di rumah, di toko, di perjalanan, agar segera mempercepat langkahnya, karena pada hari ini waktu Jumat masuk pukul 12:31. Sekarang sudah menunjukkan 12:27. Lebih kurang 4 menit lagi khatib menaiki mimbar. Dan juga kami menghimbau kepada jemaah untuk menonaktifkan handphonenya buat sementara, tidak melihat WA, Facebook dan sebagainya, karena ini bisa merusak Jumat kita. Dan juga kami membawa kepada
kaum muslimin untuk merebut pahala atau peluang emas untuk akhir nanti bekal kita, bahwa sesungguhnya kami dari pengurus meminta dukungan dari kaum muslimin semua untuk menjalankan program Jumat Berkah dan Ahad. Marilah kita berimpak, dan juga kami menghimbau kepada kita semua bahwa genset kita kemarin mengalami konsleting atau meledak. Kami membutuhkan dana 3 juta untuk perbaikannya. Kami minta kalau ada seandainya saudara-saudara, bapak-bapak yang ingin berinfak, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian informasi Jumat ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dan beribadah kepadanya. Karena memang di antara janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu dan senantiasa beribadah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membasahi lisan dan lidah, mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Maka beruntunglah seorang hamba yang senantiasa memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat tersebut akan kembali mereka memperbanyak jumlahnya apabila mereka bertemu dengan hari Jumat.
dan ini adalah kesempatannya. Kesempatan kita memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada salah seorang yang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia mengadukan bagaimana keadaannya, bagaimana kesulitan ekonomi, bagaimana hutangnya di mana-mana. Itulah yang diadukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tujuan daripada dia mengadu kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib memberikan bantuan kepadanya, menyelesaikan masalahnya, melunasi hutang-hutangnya. Ketika orang ini datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali bin Abi Thalib melihat, mendengarkan bagaimana keadaannya, bagaimana sulitnya ekonomi. Di saat itulah sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai fulan, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang apabila engkau baca, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusanmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran dalam rezekimu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutang-hutangmu. Wa in kana misla jabal sabir." Kalau sekiramu hutang-hutangmu sebesar bukit Sabir, dan bukit Sabir itu adalah bukit yang paling besar yang ada di kota Mekah. Artinya sebesar apapun hutang yang kamu miliki, sesulit apapun ekonomi yang kalian hadapi, maka selalulah berucap dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah orang yang tadi bertanya kepada Ali mengatakan, "Iya, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka di saat itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Katakanlah wahai sahabatku, katakanlah wahai fulan, katakanlah wahai kaum muslimin, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak." Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku. Allahumma kfini bihalalika an haramik, berikan kepadaku sesuatu yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Sesulit apapun ekonomi yang aku hadapi, jauhkan aku dari yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini, ya Allah kayakan aku, cukupkan hidupku, lancarkan urusanku, mudahkan aku bayar hutang. Wa aghnini bifadlik, aku meminta kepadamu karunia, engkau adalah zat yang maha rahman, maha razzaq, maha karim. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan aku hanya mengadu kepadamu ya Allah, dan aku hanya meminta kepadamu ya Allah. Doa inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Betapa banyak di antara kita yang menghadapi kesulitan ekonomi, banyak. Betapa banyak di antara kita yang berhutang, banyak. Tapi siapa di antara kita yang mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lupa kepada siapa kita mengadu. Kita lupa apa yang kita ucapkan. Kita lupa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, aku hanya mengadu kepadamu. Sesulit apapun masalah yang aku hadapi, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Manusia kadang bisa membantu, kadang tidak. Dan siapapun yang menggantungkan hidupnya kepada manusia, maka siap-siaplah mereka kecewa. Tapi siapapun yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, zat yang menciptakan manusia, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita semua tahu Allah itu adalah zat yang maha kaya. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Razzaq. Kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Mannan. Kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Karim. Kita juga tahu
Allah Subhanahu wa taala adalah Rahman dan Rahim. Tapi siapa di antara hamba yang mereka mengadukan masalah ekonominya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih banyak mengadukan masalah hidup kepada manusia dibandingkan dengan Rabbnya manusia. Maka orang ini ketika datang kepada Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka juga tidak kaya. Mungkin mereka tidak kaya secara ekonomi, tapi mereka kaya hatinya. Mereka adalah murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hanya menyandarkan semua urusan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara salah satunya adalah doa yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Hafal doa tersebut agar Allah mudahkan urusan kita, lancarkan rezeki kita. Sebanyak apapun hutang yang kita miliki, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis tersebut dikatakan wa in kana misla jabal sabir. Kalau seandainya hutangmu sebesar bukit Sabir. Di dalam hadis yang lain, kalau seandainya ada di antara kita yang punya hutang sebesar bukit Uhud. Tahukah kita bukit Uhud, ikhwatal Islam? Bukit Uhud itu adalah bukit yang panjangnya 7 kilo, tingginya setengah kilo. Itu bukit Uhud. Dan tidak mungkin ada di antara kita yang punya hutang sebanyak itu. Tapi kalau seandainya ada, addahullah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Dengan syarat kembali kepada Allah, ulang-ulang kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Begitu juga di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah sama dengan sahabat yang lainnya. Dan kita tahu sahabat, kalau dibandingkan dengan keadaan kita, mereka itu berada di bawah standar kalau secara kehidupan ekonomi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu sifat sahabat, lil fuqara'il muhajirin. Tidakkah kalian ingat orang-orang fakir? Para sahabat itu bukan miskin, tapi mereka lebih miskin dari orang miskin, fakir. Walau mereka fakir secara ekonomi, tapi mereka tidak fakir secara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mengadukan masalahnya kepada manusia. Mereka tahu tempat masalah kita mengadukan masalah hanya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu juga dengan sahabat Abu Umamah. Dia punya hutang yang banyak, masalah hidup yang sulit. Di saat itulah dia selalu berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Nabi pun bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisa?" Apa yang membuat engkau duduk di dalam masjid? Yang mana waktu ini bukan waktu kita melaksanakan ibadah salat. Agar kita tahu apapun masalah yang kita hadapi, maka rumah Allah adalah solusinya. Abu Umamah dikala ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, duyunun wa humum, yang membuat aku berada di sini adalah masalah yang sulit, ekonomi yang sulit, hutang yang melilit. Aku tidak tahu kemana aku akan lari, tapi aku tahu tempat pelarian yang paling indah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia." Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Umamah, awala adulluka ala kalimat idza qultahun azhaballahu hammak wa qada dainak." Wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila engkau ucapkan, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah hidupmu, Allah Subhanahu wa taala akan lunaskan hutang-hutangmu. Faqala bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, "Wahai Abu Umamah, jangan pernah engkau melewatkan pagi hari, atau jangan pernah engkau melewatkan sore hari, kecuali engkau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kesusahan,
dari gundah gelana, dari masalah. Aku juga berlindung kepadamu dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat kikir, dari sifat bakhil. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, agar orang-orang tidak meneror diriku, agar mereka tidak mengintimidasi, agar aku diberikan ketenangan dalam kehidupan. Faqultuhunna, aku pun mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Kata Abu Umamah, kemudian apa yang terjadi? Fa azhaballahu hammi wa qada daini, maka Allah pun menyelesaikan masalah hidupku dan hutang-hutangku semuanya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa. Mereka selalu berdoa kepada Allah. Mereka selalu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah yang mereka hadapi, mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Sebanyak apapun hutang-hutang yang kita miliki, mudah bagi Allah untuk melunaskannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kaum muslimin. Tidak ada di antara mereka yang mengangkat tangannya kecuali doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka berbeda kapan doa dikabulkan. Ada yang menyebutkan setiap hari Jumat, siapapun, kapanpun dikala seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Ada sebahagian ulama yang menyebutkan di antara doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala khatib naik mimbar, dikala khatib turun dari mimbar, dikala sebelum salat selesai atau sebelum kita melaksanakan ibadah salat, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan di antara waktu yang diijabah kita berdoa di hari Jumat adalah setelah kita melaksanakan salat asar sampai sebelum kita melaksanakan salat maghrib. Itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bonus dari Allah kepada hamba, terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara mereka yang berdoa, maka doa-doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang terindah adalah doa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada sahabat yang banyak hutangnya, yang banyak masalah hidupnya, yang sulit ekonominya. Dia pun mengajarkan doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, agar kita senantiasa mengadu kepada Allah. Dikala kita berhutang jangan mengadu kepada yang lain. Dikala kita berhutang jangan mengadu kepada media sosial. Dikala kita berhutang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Umamah. Doa ini yang selalu kita ucapkan terkhusus dikala kita berada di hari Jumat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlatihlah kaum muslimin, berlatihlah kita berdoa kepada Allah, berlatihlah kita mengadu kepada Allah. Berlatihlah kita hanya mengadukan masalah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita terbiasa mengadu kepada Allah, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha mulia. Dan di antara salah satu solusi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, selain kita memperbanyak berdoa, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Allah, selalu ucapkan astaghfirullah, selalu baca astaghfirullah, selalu untaikan kalimat-kalimat astaghfirullah.
Kalau seandainya kita selalu beristighfar kepada Allah, apa yang akan terjadi? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan berikan kepada kalian hujan yang akan menyuburkan. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan berikan harta kepada kalian. Wa banin. Allah akan berikan keturunan kepada kalian. Wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan kebun-kebun kalian. Allah Subhanahu wa taala akan alirkan sungai-sungai kalian. Tapi dengan syarat selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu istighfar yang paling indah kembali kepada Allah adalah dengan kata-kata yang tadi telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan ekonomi yang kita hadapi semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang yang begitu banyak semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mengadu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.